Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, saya Naila Khairnisa, mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi serta kontribusi saya dalam pembangunan di masa mendatang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah dasar IKM di bawah bimbingan Ibu Dr. Helmizar SKMM Biomed selaku dosen pengampu. Baik, kita lanjutkan saja pada materi kita. Materi pertama tentang latar belakang masalah gizi. Kekurangan gizi masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kecerdasan, produktivitas, hingga kualitas generasi penerus bangsa. Faktor-faktor seperti kekurangan pengetahuan gizi, akses pangan yang terbatas, pola makan yang tidak seimbang, serta kondisi sosial ekonomi rendah berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, anemia, dan wasting di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan masyarakat, terutama lulusan SKM, sangat penting dalam melakukan pencegahan secara komprehensif dan berkelanjutan. Nah, kita masuk ke peran SKM dalam pencegahan kekurangan gizi. Nah, sarjana kesehatan masyarakat memiliki berbagai peran strategis dalam upaya pencegahan masalah gizi, di antaranya: pertama, promosi kesehatan dan edukasi gizi. SKM memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan seimbang, ASI eksklusif, MPASI yang tepat, serta praktik hidup yang sehat lainnya. Yang kedua, penguatan program gizi di puskesmas dan masyarakat. SKM membantu pelaksanaan kegiatan posyandu, melakukan pemantauan status gizi balita, mengorganisasi kader gizi, dan memastikan program pemerintah berjalan efektif. Nah, yang ketiga, manajemen data dan surveillance gizi. SKM mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data gizi untuk menentukan intervensi yang tepat sasaran. Data inilah yang menjadi dasar pembuatan kebijakan. Yang keempat, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan advokasi, SKM mendorong pemerintah, daerah, dan pemangku kepentingan untuk memperhatikan masalah gizi, menyediakan fasilitas, serta mengalokasikan anggaran yang memadai. Yang terakhir adalah kolaborasi lintas sektor. SKM bekerjasama dengan sektor pendidikan, pertanian, PKK, desa dan lainnya untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung ketersediaan pangan yang sehat dan perilaku gizi yang baik. Baik, kita akan menjelaskan dampak jika masalah gizi ini tidak ditangani. Jika masalah kekurangan gizi tidak segera dicegah, dampaknya bisa berlangsung sangat panjang dan mempengaruhi kehidupan seorang hingga dewasa. Yang pertama nih, kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, sehingga anak mengalami kesulitan belajar dan kecerdasan tidak berkembang optimal. Kedua, imunitas tubuh menjadi lemah, sehingga anak lebih mudah terserang penyakit dan proses pemulihannya juga lebih lama. Yang ketiga, kekurangan gizi dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat atau stunting, yaitu kondisi tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya dan dapat berdampak pada perkembangan fisik lainnya. Selain itu, dalam jangka panjang, kekurangan gizi dapat menurunkan produktivitas seorang ketika dewasa, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan ekonomi negara. Karena itu, pencegahan masalah gizi bukan hanya tugas tenaga kesehatan saja, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh masyarakat dalam pemerintahan. Baik, selanjutnya kontribusi saya sebagai calon SKM. Sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, saya memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam pencegahan masalah gizi. Beberapa kontribusi yang berencana saya lakukan adalah: yang pertama, menjadi edukator gizi di masyarakat. Saya ingin berfokus pada penyuluhan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pola makan keluarga yang bergizi, namun tetap terjangkau. Yang kedua, mengembangkan media pendidikan kesehatan. Saya bertekad membuat konten edukasi berupa video, infografis, dan materi sosial media agar pesan gizi mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan posyandu dan surveillance gizi. Dengan kemampuan analisis data kesehatan masyarakat, saya akan membantu pemantauan status gizi serta penggunaan data untuk perencanaan program. Yang keempat, berkolaboratif dengan pemerintahan desa. Saya berharap dapat berkontribusi dalam menyusun program intervensi gizi berbasis masyarakat, termasuk pemanfaatan pangan lokal. Yang kelima, mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan. Saya percaya bahwa perubahan perilaku hanya terjadi jika masyarakat merasa memiliki peran. Oleh sebab itu, saya ingin menjadi fasilitator yang memperdayakan budaya, bukan hanya memberi instruksi.
dan membantu membangun masyarakat yang sadar bahwa kesehatan berawal dari pola makan yang baik. Saya percaya langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menentukan masa depan generasi Indonesia. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberi gambaran besar tentang SKM dalam kesehatan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.